kami dari kelompok 1, kami ingin memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustina Sari Sirega. Nama saya Keisa Juli Ananda. Saya Silamayana Saragi. Saya Amanda. Saya Rifki Hidayat, saya Rehan Ramadhani, saya Arif Akmal, saya Jaliman. Kami di sini ingin mewawancara tentang mengapa mahasiswa sering bersikap apatis terhadap isu demokrasi di Indonesia. Mungkin dimulai dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Reski Jordani dari jurusan Bisnis Digital Angkatan 23. Oke, halo semuanya, aku Ninda dari jurusan Bisnis Digital. Sama dengan teman sebelah saya Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Reno Antoni Sebastian dari Prodi Bisnis Digital. Sama kayak teman-teman semuanya. Ini kami dari Angkatan 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sajila Finia, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi ekonomi. Baik, perkenalkan, nama saya Septa Falodin, saya biasa dipanggil Septa atau Ata. Saya berasal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, saya Sandra Karisma dari Prodi Matematika. Baik Kak, perkenalkan diri Kakak. Perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Ramzi Aidir. Dari Prodi? Kalau saya dari Prodi Teknologi Informasi. Baik, perkenalkan, nama saya Abdel Finanda dari Sosiologi 23. Baik, perkenalkan, nama saya Wendri Apriansa dari Prodi Teknik Elektro. Nama saya Devanda Katerina Putri Manurung. Saya berasal dari Fakultas Hukum Prodi Hukum dan saya berasal dari Universitas Bangka Belitung. Sejauh ini saya mengikuti isu demokrasi. Sebelumnya saya sendiri belum pernah turun langsung ke lapangan, ya, langsung demo ke para perwakilan rakyat. Sebelumnya saya mengikuti itu hanya di media sosial saja, baik dari platform Instagram maupun salah satunya TikTok, yang dimana TikTok ini menjadi platform terbesar untuk penyebaran isu-isu demokrasi tersebut. Mungkin sejauh dari sampai sekarang saya hanya mengikuti dari media sosial saja, mungkin seperti itu. Saya mengikuti isu demokrasi di Indonesia itu melalui berita dan media sosial saja. Saya lumayan mengikuti isu demokrasi sih, seperti halnya saya selalu menonton acara televisi tentang politik yang sedang terjadi saat ini, dan juga mengikuti diskusi di media sosial dan juga ikut dalam forum atau seminar pembahasan tentang isu-isu yang terjadi pada saat ini di demokrasi. Menurut saya sudah semuanya sering mengikuti isu demokrasi di Indo, terutama dari media sosial maupun online. Kalau saya ini cukup jauh juga. Sampai-sampai berita-berita luar negeri juga saya ikuti. Karena saya juga orangnya ingin tahu lah apa yang sedang terjadi di Indonesia ini kan, tentunya kayak apalagi masa-masa demo kemarin. Saya juga sempat ikut kemarin. Biasa. Saya kemarin sampai ikut ke kantor DPR menyuarakan aspirasi dari mahasiswa kan. Kita juga belajar dari orang-orang kan, apa yang bisa kita dapatkan dari sana. Kita belajar, kita memperhatikan bagaimana caranya berdemokrasi dengan benar. Untuk terkait isu demokrasi sendiri, saya tidak terlalu mengikuti, tapi saya juga biasanya membuka sosmed dan mendapati bahwa untuk demokrasi kita ini mungkin sekarang kita ini agak dibungkam lah. Mulai dari kemarin saat demo terjadi, beberapa sosmed seperti TikTok itu tidak bisa melakukan live secara langsung. Nah, kalau jawaban tersebut sejauh mana, kita tahu bahwa akhir-akhir ini terdapat banyak isu-isu tentang berdemo yang memberikan aspirasi kepada pejabat-pejabat tinggi. Nah, saya mengikuti demo tersebut dan saya sebagai salah satu dari memberikan aspirasi tersebut. Jadi hanya sejauh itu. Baik, menurut saya sudah cukup jauh saya mengikuti demokrasi di Indonesia, dikarenakan saya mahasiswa. Terutama saya biasanya mengakses berita tersebut melalui media sosial dan media massa lainnya. Dari kami sendiri, kami sangat tertarik dengan demonstrasi sendiri, karena pastinya demonstrasi adalah salah satu sarana atau wadah untuk menyuarakan aspirasi, istilahnya suara-suara keluhan dari kita pada pemerintah.
karena bukan karena kita lagi, siapa lagi yang ingin menyuarakan aspirasi tersebut. Nah, makanya dari kami sendiri selaku Gen Z3 sebagai mahasiswa itu sangat tertarik. Nah, alasan saya tertarik karena saya adalah siswa hukum dan saya ingin memberikan dan meluruskan hukum di Indonesia ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum di Indonesia ini sudah tidak baik-baik saja. Saya tertarik sih dengan isu demokrasi di Indo karena menurut saya mahasiswa itu merupakan angin perubahan dari demokrasi. Alasan saya tertarik untuk mengikuti isu demokrasi ini karena demokrasi ini adalah dasar paling penting untuk kemajuan kebangsaan kita. Nah, kalau misalkan di sini kita sebagai warga negara Indonesia juga harus berperan aktif, berpikir kritis untuk memahami dalam kebijakan pemerintah yang tidak relevan bagi kita gitu. Mungkin saya tertarik karena itu melibatkan kehidupan bermasyarakat dan juga pembangunan ekonomi bangsa. Kalau saya demokrasi ini cukup membuat saya tertarik karena kita itu hidup di negara yang kita ini negara yang demokratis gitu kan. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita juga harus tahu apa yang sedang terjadi di dunia maupun di dalam negeri juga. Kita jangan sampai ketinggalan berita karena ini merupakan hal yang penting. Apalagi kita sebagai mahasiswa. Baik, sejauh ini saya cukup tertarik. Baik, untuk isunya sendiri tuh saya sebenarnya tertarik. Cuman untuk saya sendiri tidak bisa ikut kontribusi karena saya ini karena saya ini salah satu mahasiswa akhir semester, jadi saya untuk fokus terlebih dahulu untuk tugas akhir saya. Oke, kalau berdampak dengan apatis, bagian apatisnya ya. Kalau mahasiswa itu bersikap apatis seperti itu, kalau terhadap demokrasi, yang pastinya demokrasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kita tahu sendiri kalau sikap yang apatis itu sangat tidak disarankan atau tidak layak dipakai untuk seorang mahasiswa, apalagi kita untuk berdemokrasi, karena itu bakal menjadi permasalahan untuk memperpecah belahkan antara satu dengan yang lainnya. Makanya untuk dalam sebuah demokrasi itu perlunya adanya musyawarah tentang sikap dan menyelesaikannya juga dengan kepala dingin, bukan dengan apatisme. Kalau misalnya mahasiswa itu apatis terhadap adanya isu demokrasi, itu bisa membuat masyarakat kita kurang kritis. Alhasil suara generasi muda itu kurang didengar. Menurut saya, jika mahasiswa apatis terhadap demokrasi, maka pusat kontrol pemerintah akan lemah, demokrasi kehilangan arah dikarenakan kurangnya partisipasi dari kalangan remaja seperti mahasiswa. Itu saja sih. Menurut saya sih, kalau misalkan mahasiswa apatis di isu demokrasi pada saat ini, itu yang terjadi hanya adalah tidak terkontrolnya faktor sosial dan juga penyalahgunaan kekuasaan dan juga penurunan kualitas demokrasi gitu. Jika mahasiswa atau generasi muda apatis terhadap isu demokrasi, nah itu berkurangnya partisipasi generasi muda sehingga dapat melemahkan suara rakyat. Nah, dan selain itu, jika mahasiswa atau generasi muda cuek, nah, itu keputusan bisa diambil atau diputuskan secara sepihak tanpa melibatkan atau mempertimbangkan kita sebagai masyarakat maupun generasi muda. Baik. Jika mahasiswa apatis, sebenarnya demokrasi ini kan penting. Menurut saya kalau mahasiswa apatis itu kurang baik karena kita sebagai mahasiswa, kita ini sebagai ujung tombak bagi perubahan demokrasi Indonesia. Jikalau ada misalnya ada kayak berita-berita kemarin kan yang lagi viral itu, kalau bukan dari kita siapa lagi yang ingin menyuarakan suara rakyat. Kita sebagai perwakilan dari rakyat juga bisa untuk menyampaikan hak kita untuk berbicara karena ini merupakan hal yang penting, dan jika tidak kita ikuti atau tidak mengikuti hal demokrasi ini, maka kita menjadi apa-apa.
jika mahasiswa apatis terhadap demokrasi itu mungkin ada beberapa dampak yang terjadi, seperti minimnya masa yang untuk mensuarakan suara rakyat, sama kurangnya rasa nasionalisme lah terhadap Indonesia. Nah, dampak apatis tersebut bahwa kita sebagai rakyat kecil akan diinjak-injak oleh yang pejabat tinggi. Maka dari itu saya ingin mengajak para masyarakat semua untuk memberikan aspirasi ketika kita diinjak-injak oleh pejabat tinggi. Pertama pastinya mahasiswa itu harus menguasai, setidaknya tahu dulu tentang apa sih demokrasi itu sebelum mereka terjun langsung untuk mengkritisi, terutama untuk demokrasi harus tahu. Terus untuk mengatasi lainnya pastinya mahasiswa itu harus berpartisipasi aktif, dalam artian mereka harus terjun langsung ke mahasiswa ataupun demokrasi itu sendiri, karena kalau memang misalnya tidak tahu tentang demokrasi, mereka tiba-tiba apatisme, berarti itu perlu dipertanyakan kenapa bisa mereka apatisme. Nah, solusi dari saya itu pertama memberikan aspirasi. Sebelum mungkin suara kita tidak didengar, tapi kita mencoba untuk memberikan aspirasi. Kedua, melalui media sosial. Media sosial kita bisa memberikan aspirasi apapun tentang hak dan kewajiban kita terhadap negara kita ini. Hal yang saya sarankan yaitu yang pertama-tama kita harus memperluas jaringan komunikasi kita, seperti informasi. Kita harus sering update kan dengan apa yang terjadi dengan dunia saat ini, dengan apa yang terjadi dalam negara. Kita harus sering mengikuti berita-berita terbaru. Kemudian untuk apalagi kita sebagai mahasiswa, kita jangan pernah untuk malu. Kita harus mengikuti terus apa yang sedang terjadi di Indonesia. Khususnya ini juga untuk perubahan kita menjadi lebih baik. Kemudian sebagai mahasiswa kita itu harus menyuarakan suara kita. Mungkin dari mahasiswa sendiri bisa buka ruang diskusi ataupun forum antar mahasiswa agar mereka bisa aktif menyuarakan pendapat mereka. Solusi agar mahasiswa lebih peduli atas demokrasi itu sepertinya meningkatkan literasi politik, mengikuti forum-forum atau organisasi yang membahas tentang isu publik, dan juga kita sebagai anak Gen Z ya, juga mahasiswa itu memanfaatkan media sosial, seperti halnya mengikuti sosialisasi atau pembahasan diskusi di media sosial, dan juga ikut mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak relevan bagi masyarakat gitu. Mungkin dari beberapa figur yang memiliki pengaruh mungkin bisa memberi motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa supaya mereka agar mau berkontribusi, karena negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Menurut saya solusinya adalah sebagai mahasiswa itu harus meningkatkan literasi seperti literasi politik dengan cara melalui seminar atau kegiatan-kegiatan positif yang di kampus yang membahas tentang isu-isu demokrasi yang ada sekarang ini. Solusinya menurut saya tingkatkan literasi, juga perbanyak diskusi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, sehingga kita dapat peduli terhadap demokrasi.